Sobat penyintas, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh 1,5 miliar umat muslim di seluruh dunia. Segala amal ibadah dilipat gandakan di bulan yang suci dan penuh keistimewaan ini. Inilah kesempatan untuk berlomba-lomba di waktu yang penuh rahmat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya aktivitas ibadah yang menyelimuti bulan penuh ampunan ini, sebagian umat muslim memanfaatkan waktu menjelang berbuka dengan tradisi ngabuburit. Tradisi yang satu ini tidak seperti biasanya. Sekelompok anak di Ngawi, Jawa Timur menunggu waktu berbuka puasa dengan bermain meriam bambu. Mereka mencari lokasi bermain di areal persawahan yang jauh dari perumahan warga. Layaknya pasukan perang, mereka membawa meriam bambu di atas pundak. Sesampainya di pematang sawah, mereka membaginya menjadi dua kelompok dari dua arah yang berlawanan. Setelah saling berhadapan, masing-masing menyiapkan senjata meriam bambunya ke arah lawan. Tidak lama berselang, suara menggelegar keluar dari meriam bambu. Semakin keras suara yang keluar dari moncong meriam, semakin ramai sorak-sorai penonton. Bagi warga desa Tempuran, Paron, Ngawi, Jawa Timur, permainan meriam bambu sudah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan setiap bulan puasa. Permainan meriam bambu selesai saat waktu berbuka tiba. Mereka langsung menuju musola untuk berbuka puasa bersama-sama. Sobat penyintas, bagi sebagian masyarakat, bulan Ramadan juga identik dengan bermain kembang api dan petasan. Walaupun sudah dilarang karena banyak menyebabkan korban luka serta kebakaran, tapi masih banyak warga yang menyalakan petasan dan kembang api. Kamera telepon genggam warga merekam saat ratusan petasan yang berada di atas jok sebuah sepeda motor meletus di Jalan Wangon, Banyumas. Sejumlah pengendara yang melintas panik dan berusaha menghindar. Letusan petasan ini akhirnya mereda setelah dua orang memberanikan diri memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Belakangan diketahui pengemudi motor yang membawa satu karung goni berisi petasan ini adalah wanita berinisial SA. Ia berencana menjualnya di bulan Ramadan. Akibat kejadian ini, polisi segera mengamankan barang bukti petasan agar tidak meledak dan melukai warga. Petugas juga langsung memburu produsen petasan yang belakangan makin marak peredarannya di Banyumas. Sobat penyintas, mercon berukuran kecil dengan daya ledak ringan bisa saja menjadi hiburan. Tapi jika skala dan ledakannya menjadi lebih besar, sudah tentu punya potensi bahaya yang besar pula. Seperti yang terjadi ketika sebuah pabrik petasan meledak hingga mengakibatkan korban jiwa. Kebakaran disertai ledakan besar melanda sebuah pabrik kembang api di Kompleks Pergudangan, Jalan Salembaran Raya, Desa Cengklong, Kosambi, Tangerang. Suara ledakan disertai kepulan asap membuat geger warga sekitar. Dentuman itu berasal dari dalam pabrik mercon milik PT Pancabuana Cahaya. Karyawan yang sedang bekerja pada saat itu kontan saja berlarian keluar dari dalam pabrik untuk menyelamatkan diri. Kebakaran yang terjadi pada Oktober 2017 itu menewaskan hingga 47 korban jiwa. Sebanyak 46 orang terluka dan nasib 10 orang lainnya yang belum diketahui. Total karyawan yang bekerja saat itu ada sekitar 103 orang. Dalam penyelidikan petugas, kebakaran disulut oleh percikan api dari mesin las yang saat itu digunakan untuk mengerjakan ruangan baru. Percikan itu langsung menyulut bahan petasan mercon yang sudah siap digunakan dan menimbulkan ledakan. Banyaknya korban jiwa yang jatuh disebabkan kondisi pabrik yang terkunci, sehingga banyak pekerja yang terjebak dalam kebakaran dan tidak bisa menyelamatkan diri. Proses pemadaman kobaran api terhalang sulitnya fasilitas pabrik yang tidak menyediakan akses air untuk memadamkan api, sehingga petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam pabrik. Kejadian mencekam ini dialami oleh salah satu karyawan yang selamat, Abdul Rahim. Ketika itu dirinya berusaha menyelamatkan diri dari bangunan yang sudah dilalap si jago merah. Keadaan ini membuatnya panik karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilalui. Awalnya, Abdul Rahim saat itu sedang bertugas mengemas kembang api, lalu mendengar suara ledakan yang berasal dari tengah gudang.
Seketika itu pun api membesar sehingga tidak dapat keluar dari pintu depan. Ada tukang las lagi ngebangun samping buat yang making tuh. Nah setelah itu dia ngelas bagian atas, terus di bawahnya tuh ada kembang api yang udah jadi, yang belum di packing. Nah di situ kembang api itu kepetikan lasan itu apinya. Nah disitulah muncul awal pertama kejadian di situ. Pertama meledak tuh. Ia pun terjebak dalam kobaran api. Satu-satunya jalur evakuasi yang tersedia adalah dengan memanjat tembok yang mengelilingi gudang. Ia bersama temannya segera berlari memanjat tembok dan menyeburkan diri ke dalam kolam pasir. Hal ini dilakukannya untuk mendinginkan tubuh yang sempat terkena api. Terus di situ saya sempat panik. Saya di situ sempat cari jalan keluar tuh. Nah di situ saya melihat teman saya namanya si Ajis tuh lari dari samping tuh pintu kecil, ada pintu kecil tuh. Terus arahnya ke tempat kolam yang buat pasir. Nah di situ saya lompat ke kolam. Terus saya naik lagi, terus saya manjat panel, saya lompat situ. Tidak berapa lama, bangunan pabrik tempatnya bekerja kemudian ambruk. Abdul Rahim bergegas menghindari material reruntuhan yang sedang dilalap api. Ia bersama seorang temannya berhasil menyelamatkan diri dari si jago merah. Namun naas, seorang teman lainnya yang saat itu bekerja bersama Abdul tidak bisa menyelamatkan diri. Ia terjebak reruntuhan bangunan yang sudah habis dilalap si jago merah. Trauma mah pas ngeliat teman-teman saya nggak selamat di situ. Iya, ya kan saya kan yang ngajak dia kerja, terus saya sendiri nggak bisa nyelamatin dia pas ada kejadian itu. Minimnya pintu darurat di dalam pabrik juga menjadi faktor sulitnya karyawan mengevakuasi diri. Sedangkan pintu utama sengaja dikunci dan hanya tersedia pintu darurat kecil di bagian belakang pabrik. Karena suasana panik, karyawan yang terjebak kebakaran ini tidak menghiraukan pintu darurat yang berada di belakang pabrik itu. Di sampingnya ada pintu kecil, disekat lagi yang panel. Abdul Halim menuturkan sehari sebelum kejadian, bahan baku pembuatan mercon datang sebanyak 1.000 karung. Hal inilah yang mengakibatkan stok bahan pembuatan mercon menumpuk di gudang. 1 hari sebelum kejadian itu barang datang. Barang yang buat bikin kembang apinya. Itu sekitar 1.000 karung kalau nggak salah. Mebet ke depan, ke dalam. Udah itu. Faktor keamanan dan keselamatan yang minim menjadi salah satu penyebab insiden. Pengawasan keselamatan saat bekerja kurang mendapatkan perhatian dari pihak manajemen pabrik. Akibatnya, sering sekali pekerja di pabrik mengabaikan keselamatannya. Kurang hati-hati kerjanya. Kalau itu suka ada yang ngerokok di dalam. Kalau lagi ada pengawasan ya suka ngerokok anak-anak di dalam. Beruntung, pabrik tempat Abdul Rahim bekerja tidak begitu jauh dari rumahnya. Ia langsung dijemput keluarga yang datang ke lokasi. Enggak, saya nggak ngubungin pihak keluarga, cuman pihak keluarga saya datang sendiri ke situ. Iya. Tahunya dari mana? Ya kan asapnya kelihatan di sini. Abdul Rahim tidak pernah berhenti mengucapkan syukur kepada Sang Maha Pencipta. Hingga kini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tercinta.